Guru, digugu, dan ditiru. Sebuah pepatah lama yang menempatkan profesi pendidik di kasta moral tertinggi masyarakat kita. Namun, apa jadinya jika tangan yang seharusnya membimbing justru digunakan untuk menunjuk dan merendahkan? Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh aksi seorang oknum guru yang tertangkap kamera sedang mengolok-olok seorang pria tunawicara dalam sebuah sesi video call. Video itu bukan sekadar rekaman layar. Itu adalah bukti nyata. Potret retaknya empati di ruang digital kita. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal kemarahan netizen. Kita akan membedah kasus ini melalui lensa hukum dan psikologi. Saya Zila Nuraifan dan inilah analisis mendalam telusur etika. Mari kita lihat faktanya. Subjek dalam video ini merupakan seorang guru. Dalam sebuah interaksi daring, ia berhadapan dengan seorang pria penyandang disabilitas sensorik wicara atau tunawicara. Bukannya membangun komunikasi yang inklusif, justru menirukan gerakan tangan dan suara sang pria dengan nada karikatur sambil tertawa. Guru kayaknya gitu mana yuk. Kita identifikasi pada berita ini. Yang pertama, penyalahgunaan relasi kuasa. Meskipun ini terjadi di ruang pribadi, status sebagai guru memberikan ia privilege pendidikan. Namun, ia justru menggunakannya untuk menindas kelompok yang rentan. Yang kedua, normalisasi perundungan digital. Ada kesan bahwa tindakan ini dianggap biasa atau sekadar konten. Inilah bahaya besar kita saat ini, menganggap penderitaan orang lain sebagai hiburan, sebagai engagement. Yang ketiga, pengkhianatan kode etik. Guru terikat oleh undang-undang guru yang menuntut kompetensi kepribadian. Apa yang dilakukan oleh seorang guru bukan sekadar khilaf, melainkan pelanggaran fundamental terhadap marwah profesinya sebagai seorang guru. Sekarang, mari kita bicara dengan bahasa undang-undang. Secara hukum, tindakan seorang guru bukan sekadar salah paham yang bisa selesai dengan materai 10.000 dan permintaan maaf. Jika kita menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, tindakan ini masuk ke dalam beberapa jerat instrumen hukum sekaligus. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 143 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi, menghina, atau merendahkan martabat penyandang disabilitas. Ejekan seorang guru tersebut bukan hanya menyakiti hati, tapi secara yuridis merupakan pelanggaran terhadap hak
atas martabat yang dilindungi negara. Kedua, dimensi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Karena tindakan ini dilakukan di platform digital dan terekam, ada potensi pelanggaran terkait ujaran kebencian berbasis diskriminasi. Meskipun pasal pencemaran nama baik sering dianggap pasal karet, dalam kasus terhadap kelompok rentan, SARA, dan disabilitas, hukum cenderung bergerak lebih progresif karena ada unsur diskriminasi yang nyata. Namun, poin yang paling telak adalah kode etik guru. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, seorang guru wajib memiliki kompetensi sosial, yang artinya perilaku guru di luar kelas pun tetap membawa identitas profesinya. Di sini, hukum tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tapi siapa yang melakukan. Ini kita bedah dari sisi perilaku. Mengapa seseorang, terutama seorang guru, bisa kehilangan empati sedemikian rupa? Jika kita menggunakan metode analisis fenomenologis untuk memahami perilaku sosial, kita dapat menemukan fenomena yang disebut deindividuasi digital. Dalam psikologi sosial, seseorang cenderung merasa kurang bertanggung jawab atas perilakunya saat berada di balik layar. Namun, ada hal yang lebih dalam, yaitu disengagement moral. Ini adalah proses di mana seseorang meyakinkan dirinya bahwa etika tidak berlaku dalam situasi tertentu. Selain itu, melalui metode observasi perilaku, tindakan mengolok-olok disabilitas seringkali merupakan bentuk superiority theory of humor. Pelaku merasa mendapatkan validasi atau kekuatan dengan merendahkan orang lain yang dianggap kurang beruntung atau berbeda. Dampaknya bagi korban, inilah yang sering dilupakan. Secara psikologis, penyandang disabilitas sering mengalami minority stress. Perundungan publik seperti ini dapat memicu trauma intergenerasional dan memperkuat stigma bahwa mereka adalah objek tertawaan. Sekarang, mari kita gunakan kacamata dari seorang mahasiswa kehumasan. Dalam studi komunikasi, seorang guru merupakan key opinion leader atau KOL di masyarakat. Ketika seorang guru melakukan hal yang tidak pantas, ia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi ia melakukan reputational sabotage terhadap seluruh guru di Indonesia. Yang pertama, krisis kepercayaan stakeholder. Siapa stakeholder guru? Pastinya orang tua siswa. Bayangkan perasaan orang tua yang menitipkan anaknya pada instansi di mana oknum gurunya memiliki mentalitas perundung. Kepercayaan adalah komoditas yang paling mahal di dunia pendidikan, dan dalam sekejap trust itu merosot dengan sangat tajam. Yang kedua, efek viral dan algoritma. Dalam komunikasi digital, narasi negatif menyebar 10 kali lebih cepat
daripada prestasi. Video ini menjadi bad publicity yang sangat sulit dihapus dari jejak digital. Institusi terkait kini harus melakukan krisis manajemen yang luar biasa ekstra untuk memulihkan kembali nama baik sekolah. Kasus ini adalah alarm keras bagi kita semua bahwa gelar akademik dan profesi mulia tidak otomatis membuat seseorang menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia lainnya. Dunia digital adalah cermin dari siapa kita sebenarnya di dunia nyata. Jika kita hanya diam melihat penindasan ini, kita adalah bagian dari masalah tersebut. Saatnya kita berhenti menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan tertawaan dan mulai menjadikannya alasan untuk saling merangkul. Saya Zilan Nuraifan, terima kasih telah menyaksikan Telusur Etika.